Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nina Aulia dengan nomor induk mahasiswa 201872005035. Di sini saya akan memaparkan munculnya masyarakat di Indonesia dari mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yuniar Mujiwati SPD MPD. Kali ini materi yang akan saya paparkan yakni 1. Asal nama dan bangsa Indonesia, 2. Penduduk Indonesia purba, 3. Migrasi dan kebudayaan dari utara, 4. Pengaruh kebudayaan pada awal sejarah. Subbab yang pertama yakni asal nama dan bangsa Indonesia. Sebelum merdeka, banyak sekali yang memberikan nama Indonesia dengan sebutan yang berbeda-beda, sehingga sampai sekarang kepulauan kita ini disebut sebagai Kepulauan Indonesia. Nama-nama tersebut antara lain 1. Hindia, diperkenalkan oleh seorang ahli filsafat Yunani kuno, yakni Herodotus, dikenal dengan sebutan Bapak Geografi Klasik pada tahun 485 sampai 425 sebelum Masehi. 2. Nederland Oost-Indie, bangsa Belanda pertama kali datang ke kepulauan kita dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Setelah Belanda berkuasa, nama kepulauan kita disebut dengan Nederland Indie. 3. Insulinde, Edward Douwes Dekker yang dikenal dengan Multatuli memberi nama Insulinde yang dicantumkan dalam bukunya Max Havelaar. Kata Insulinde berasal dari bahasa Latin yakni insulair, yaitu insula berarti pulau dan indi berarti Hindia. Demikian Insulinde berarti Kepulauan Hindia. 4. The Malay Archipelago, Alfred Russel Wallace tahun 1869 menciptakan nama tersebut, yang sebelumnya tahun 1854 telah mengadakan penelitian tentang flora fauna di Indonesia. 5. El Indi Insulair, pencetusnya yakni Jean Jacques Reckel dan Massima Reckel, tetapi penamaan ini kurang dikenal dan hanya digunakan oleh bangsa Perancis pada masa itu. 6. Hindia Timur, Muhammadiyah mengganti sebutan Netherlands Indie dengan Hindia Timur, kemudian digunakan Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. 7. Nusantara, Nusantara digunakan pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Arti Nusantara yaitu kepulauan di antara benua-benua. Nama ini terdapat dalam kitab Negara Kertagama. 8. Indonesia, pencetusnya yakni John Richardson Logan. Nama Indonesia berasal dari kata Indo-Danesi yang berarti Kepulauan India. Nama Indonesia pertama kali dipakai pada tahun 1850, lalu nama Indonesia dipopulerkan oleh Profesor Adolf Bastian, seorang ahli antropologi. Subbab yang kedua yakni penduduk Indonesia purba, jenis manusia tertua di Indonesia sampai sekarang. Kala Holocene, jenis manusia Homo sapien. Kala Pleistosen atas, lapisan dan fauna ngandong, jenis manusia Homo ajacensis, Homo soloensis. Kala Pleistosen tengah, lapisan dan fauna trinil, jenis manusia Pithecanthropus erectus. Kala Pleistosen bawah, lapisan dan fauna jetis, jenis manusia Pithecanthropus robutus, Pithecanthropus mojokertensis, Meganthropus paleojavanicus. Penduduk Indonesia purba, manusia purba telah ada di Indonesia sejak zaman batu tua Paleolitikum. Meganthropus paleojavanicus merupakan manusia raksasa purba dari Jawa. Keadaannya hampir menyerupai dan mempunyai ciri sebagai manusia. Hidupnya sekitar 2 juta sampai 1 tahun yang lalu. Selain Meganthropus paleojavanicus, ada juga makhluk yang sejaman dengan ciri-ciri mendekati manusia, yaitu Pithecanthropus mojokertensis. Selanjutnya, Pithecanthropus, makhluk yang berbeda dengan Meganthropus paleojavanicus dan Pithecanthropus mojokertensis, tetapi mendekati jenis Pithecanthropus erectus, tetapi pada masa hidupnya lebih tua dan tubuhnya lebih besar dan kuat. Pada masa Paleolitikum, sudah terjadi migrasi dari utara dengan ditemukannya beberapa peralatan sebagai peninggalan yang ada di Indonesia dianggap mewakili manusia pada zamannya. Subbab yang ketiga yakni migrasi dan kebudayaan dari utara. Bermula dari adanya Homo sapien secara jelas tersebar di kepulauan Indonesia berada pada kala Holocene, kebudayaan Mesolitikum. Sisa peninggalannya ditemukan di 2 kompleks tinggal yakni 1. Abruzos Roche atau Rock Shelters, yaitu tempat tinggal di dalam gua, 2. Kejoken Modinger atau Kitchen Midden, tempat tinggal di tepi pantai.
Manusia purba memiliki ciri ras mongoloid seperti di Indonesia. Banyak yang menyatakan berasal dari daratan Asia, sedangkan Indonesia sendiri pada masa lampau merupakan jalur percampuran antara manusia purba Australopithecus dengan Mongolid. Pada saat satu, manusia Australopithecus menyebar dari Jawa ke arah barat dan utara. Mereka bertemu dengan Mongolid yang berasal dari utara di jalur Asia Tenggara. Dengan demikian bahwa kompleks kebudayaan Bacan Hoabin harus sejajar dengan lalu lintas penyebaran bangsa-bangsa yang datang ke Kepulauan Indonesia. Begitu juga sebaliknya. 2. Ciri-ciri ras Mongolid yang terdapat pada manusia Indonesia purba berasal dari Asia Timur, dengan jalur dari Jepang melalui Ryukyu, Taiwan, Filipina, Sangir, Sulawesi. Sebagai buktinya ditemukan fosil-fosil manusia di Gua Leang Cadang yang menunjukkan ciri-ciri Mongolid. Kelompok manusia yang berciri ras Mongolid ini di Sulawesi Selatan telah mengembangkan budaya anak panah dan busur bercorak toala. Benda-benda sejenis ini ditemukan di Jepang sehingga menunjukkan adanya difusi kebudayaan dari utara ke selatan. Di Sulawesi Selatan ditemukan budaya cave painting. Sulawesi merupakan tempat pertemuan dari beberapa kebudayaan beserta ras manusianya, baik yang datang dari timur, selatan, maupun utara. Migrasi penduduk dari daratan utara menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia memiliki ciri fisik sebagai ras Mongolid. Bahasa Induk Proto-Austronesia yang terdiri dari bahasa Kadai Cina Selatan, Cham Vietnam Tengah, dan Austronesia, pulau-pulau di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Masyarakat yang menggunakan bahasa Austronesia telah mengenal budaya bertani, walaupun belum mengenal sistem irigasi. Tanaman yang dihasilkan berupa umbi-umbian, yakni keladi, ubi jalar. Peralatan yang digunakan berupa kapak lonjong yang diasah halus dan diberi tangkal dari rotan. Kebudayaan yang menggunakan kapak lonjong sebagai ciri utamanya disebut kompleks kebudayaan Wenzhou-Beil. Kebudayaan Wenzhou-Beil sebagai perangkat yang digunakan oleh masyarakat yang berciri Mongolid. Mereka masyarakat yang menebar dari daratan Asia ke Kepulauan Indonesia dengan mengambil rute ke timur dimulai dari Cina Selatan menyusuri sungai sampai hilir Sungai Salwen, lalu ke hilir Sungai Mekong, terus ke timur hingga sampai ke pantai tenggara Cina. Di muara-muara sungai tempat mereka bermukim mengembangkan budaya perahu bercadi. Dengan alat transport inilah mereka melanjutkan menyeberangi lautan sampai ke Kepulauan Pasifik Selatan, yakni Taiwan, Filipina, Sulawesi Utara, Halmahera, dan Maluku Selatan. Penyebaran masyarakat Austronesia dengan budaya kapak persegi berlangsung sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi, sedangkan masyarakat Proto-Austronesia penyebarannya berlangsung sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Kebudayaan sistem bercocok tanam padi sebagai tanaman pokok berawal dari Assam Utara dan Myanmar Utara, Burma, menyebar ke Cina Selatan menyusuri sungai Yangtze. Sepanjang sungai berkembang sistem pertanian dengan irigasi, sehingga lahirlah kebudayaan sawah. Penyebaran sistem pertanian padi ini masuk ke daratan Asia bagian Tenggara, menuju ke Kepulauan Indonesia, dan akhirnya ke Filipina. Namun kebudayaan itu baru masuk ke Indonesia baru dikenal beberapa lama kemudian bersamaan masuknya kebudayaan perunggu. Perangkat-perangkat yang berbahan perunggu di Indonesia berasal dari Dongson di Vietnam. Benda-benda yang berbahan perunggu diantaranya yakni nekara, perhiasan, kapak perunggu, dan lain-lain. Subbab yang keempat yakni pengaruh kebudayaan pada awal sejarah. Kerajaan tertua di Indonesia dengan pengaruh kebudayaan Hindu terdapat di Jawa Barat dibuktikan dengan prasasti dari Raja Punawarman menggunakan huruf Pallawa ditemukan di Ciaterun, Bogor. Prasasti Kutai dari Raja Mulawarman di Kalimantan Timur juga menggunakan huruf Pallawa. Kedua prasasti itu diperkirakan dibuat pada abad 4 Masehi. Dilihat dari tulisannya, maka lingkungan kedua kerajaan tersebut merupakan kerajaan asli Indonesia. Agama Hindu
masuk ke Indonesia setelah timbulnya perdagangan antara kerajaan-kerajaan yang masih kecil dengan kerajaan yang ada di India. Selanjutnya, pengaruh Hindu yang menonjol jelas sekali pada lapisan masyarakat keraton Hindu kuno di Pulau Jawa, yaitu nampak pada konsep susunan kenegaraan yang hierarkis. Kenegaraan Hindu berangsur-angsur tidak lagi digunakan kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Sriwijaya. Konsep yang dianut cenderung ke agama Buddha. Selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit mulai runtuh dan masuklah agama Islam yang berkembang di masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.